Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai wawancara BEI atau Behavioral Event Interview. Sebelumnya dari kelompok kami ada saya sendiri, Afida Sri Mulyani, Teguh Hidayatullah, Cici Damayanti, Arifatur Rahman, dan Gigih Adiputra. Wawancara BEI adalah sebuah teknik wawancara yang dalam pelaksanaannya dengan cara menggali informasi dari calon karyawan mengenai perilaku di masa lalu yang pernah dilakukan secara nyata. Istilah BEI ini merupakan pengembangan dari teknik wawancara kandidat yang diciptakan oleh David McClellan, yang mana merupakan seorang guru besar Harvard University sekaligus pengarang dari buku Competence at Work. Wawancara BEI ini berfokus pada proses penggalian yang mendalam dan terstruktur mengenai kompetensi dan potensi yang dimiliki individu. Selain itu, wawancara ini juga berfokus pada bukti perilaku yang dimiliki individu yang nantinya digunakan untuk memprediksikan bagaimana kinerja calon karyawan tersebut di masa depan. BEI juga berfokus pada mengetahui apa yang sebenarnya sudah dilakukan, bukan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, melalui wawancara BEI ini, calon karyawan akan menceritakan bagaimana pengalaman dan tindakannya di masa lalu, sehingga kemampuan para calon karyawan akan bisa dinilai tanpa perlu bertanya lagi. Teknik wawancara ini juga mengungkap bagaimana karakteristik individu yang sesungguhnya, yang mana hal tersebut diperoleh dari identifikasi gambaran situasi kritis yang pernah dialami. Wawancara BEI ini juga merupakan teknik wawancara yang terstandar, yang mana hal tersebut dikarenakan dalam implementasinya diintegrasikan dengan standar kompetensi yang akan diukur. Selanjutnya, beberapa perbedaan antara wawancara BEI dengan wawancara umum, yaitu wawancara BEI termasuk dalam jenis wawancara yang terstruktur, sedangkan wawancara umum termasuk dalam jenis wawancara tidak terstruktur atau bisa disebut juga sebagai wawancara tradisional. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus pertanyaan. Dalam wawancara BEI, pertanyaan berfokus pada apa yang calon karyawan sudah lakukan. Sedangkan pada wawancara umum, pertanyaan berfokus pada bagaimana rencana calon karyawan ke depannya. Iya, selanjutnya ada tujuan dari Behavioral Event Interview. Menurut Wulan dan Potoni pada tahun 2016, tujuan dari BEI itu adalah yang pertama, untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan seseorang pada situasi kritis yang mereka hadapi, bukan apa yang akan mereka lakukan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi gambaran ketika menghadapi situasi kritis yang pernah dialami, seperti situasi atau jenis tugas apa yang dilakukan, siapa yang terlibat, apa yang dilakukan pada waktu itu, dan apa yang sedang ingin dicapai pada waktu itu, sehingga dapat diketahui karakteristik dari orang tersebut yang sesungguhnya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menggali lebih dalam mengenai peristiwa yang pernah dialami guna memperjelas dan mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, Behavioral Event Interview dalam Psikologi Industri Organisasi atau BEI dalam setting PIO. Menurut Wikansari pada tahun 2014, BEI merupakan metode wawancara yang digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam sebuah perusahaan atau organisasi, di mana BEI ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan perusahaan atau organisasi yang diantaranya, yang pertama, untuk proses rekrutmen dan seleksi karyawan, di mana BEI digunakan ketika proses wawancara.
Yang kedua, untuk analisis jabatan. BEI digunakan pada analisis jabatan ketika proses wawancara kepada seseorang yang ingin naik jabatannya. Yang ketiga, untuk membuat job description. BEI digunakan untuk mewawancarai seseorang yang sudah profesional atau sudah ahli dalam bidang tertentu untuk mendapatkan job description pada bidangnya. Yang ketiga yaitu untuk keperluan coaching dan konseling dalam organisasi atau perusahaan, di mana BEI digunakan untuk melakukan pelatihan atau konseling kepada organisasinya. Baik, selanjutnya adalah teknik STAR dalam BEI. Adapun STAR ini merupakan kepanjangan dari S untuk situation atau situasi, kemudian ada T untuk task atau tugas, kemudian ada A untuk action atau aksi, dan terakhir ada R untuk result atau hasil. Jadi, dalam melakukan teknik STAR, pertama-tama HR bertanya mengenai situasi. Nah, pada tahap ini, HR akan memancing interviewee atau calon karyawan untuk menjelaskan secara detail nih tentang situasi atau peristiwa tertentu yang pernah dialami atau dilakukan oleh calon karyawan. Tentunya situasi yang ditanyakan ini sesuai dengan jenis kompetensi yang dinilai oleh HR. Kemudian, tahap kedua dalam teknik STAR yaitu mengenai task atau tugas. Dalam tahap ini, HR akan memancing calon karyawan untuk memaparkan seperti apa sih tugas dan tanggung jawabnya dalam situasi tersebut. Jadi, dalam situasi itu, apa sih tugas Anda seperti itu? Lalu, tahap ketiga dalam teknik STAR yaitu HR akan bertanya mengenai action atau aksi. Dalam tahap ini, HR akan memancing calon karyawan untuk memaparkan aksi atau tindakan yang diambilnya dalam menghadapi situasi tersebut. Jadi, dari situasi dan tugas yang sedang ia hadapi, yang sudah ia ketahui, nah kira-kira apa sih aksi yang diambilnya dalam menghadapi situasi tersebut? Dan di sini, HR mulai mengetahui gimana sih tindakan nyata yang dilakukan calon karyawan dalam situasi yang sedang ia hadapi. Selanjutnya, tahap yang terakhir dalam teknik STAR yaitu mengenai result atau hasil. Dalam tahap ini, HR akan memancing calon karyawan untuk memaparkan hasil dari tindakan yang sudah ia lakukan dalam menyelesaikan persoalan atau situasi yang sedang ia hadapi. Jadi dari aksi yang sudah ia lakukan, kira-kira hasilnya apa, lalu dampaknya apa, seperti apa, ataupun outputnya juga apa, apakah berpengaruh atau tidak sih terhadap situasi yang sedang ia hadapi itu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh teknik STAR dalam BEI. Misalnya, contoh kompetensi yang akan dinilai adalah kompetensi problem solving. Apa itu problem solving? Problem solving adalah kemampuan individu dalam mengidentifikasi masalah, mengemukakan dan menganalisa pilihan, serta mempertimbangkan solusi. Contohnya yaitu, pada tahap situation, HR akan bertanya, coba Anda jelaskan pengalaman Anda saat menghadapi sebuah masalah penting dalam hidup Anda. Lalu, pada tahap task atau tugas, HR akan bertanya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda dalam menghadapi situasi tersebut? Kemudian, pada tahap action, HR akan bertanya, bagaimana proses yang Anda lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Atau tindakan apa saja sih yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dan bisa juga dengan bertanya, keputusan apa sih yang Anda ambil untuk menyelesaikan permasalahan itu? Dan terakhir, pada tahap result, HR akan bertanya, apa hasil dari tindakan Anda? Atau apa dampak dari tindakan Anda? Dan lain-lain. Nah, nantinya dalam pelaksanaan teknik STAR ini, HR boleh melakukan probing untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan dari calon karyawan. Kemudian di sini HR tidak boleh memberikan sugesti apapun kepada calon karyawan karena dikhawatirkan sugesti tersebut akan mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh calon karyawan. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan BEI.
Nah, di langkah-langkah pelaksanaan BI ini terdapat beberapa ruang lingkup. Yang pertama ya adalah prawawancara, yang kedua adalah wawancara, dan ketiga adalah pasca wawancara yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah tahap prawawancara. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun profil kompetensi dari posisi yang akan diisi, yaitu dengan menggunakan job analysis dan job recruitment atau kompetensi profiling. Yang kedua adalah menyusun pedoman wawancara. Yang akan dibuat dalam menyusun pedoman wawancara ini adalah daftar persiapan atau preparation checklist, garis besar untuk membuka wawancara, tinjauan latar belakang atau background review, daftar pertanyaan yang diajukan, penutup wawancara, instruksi pasca wawancara, serta tabel cakupan dimensi. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap wawancara. Dalam tahap wawancara ini, hal pertama dilakukan adalah melaksanakan wawancara berdasar pedoman wawancara, yaitu dengan membuka wawancara dan proses wawancara. Dalam proses wawancara ini, pewawancara harus menguraikan tujuan dan rencana wawancara, mengajukan pertanyaan terencana, serta mengajukan pertanyaan lanjutan. Yang dilakukan setelah melakukan tahap wawancara adalah mencatat jawaban kandidat dan mengobservasi bahasa tubuh kandidat, yaitu dengan merekam proses wawancara dengan audiovisual atau mencatat secara tertulis. Nah, jenis-jenis informasi yang dibutuhkan pada tahap wawancara ini ada 3 jenis yang harus digali pewawancara dari kandidat, yaitu pekerjaan atau riwayat pendidikan, sertifikasi atau keterampilan, lalu pengalaman spesifik yang tentu saja itu adalah pengalaman-pengalaman penting yang sudah dialami oleh kandidat, dan ketiga adalah minat atau keinginan. Nah, selanjutnya yaitu tahap pasca wawancara. Ini adalah tahap terakhir dalam pelaksanaan BI. Yang pertama itu adalah kita harus menyusun catatan hasil wawancara secara sistematik, atau kita dapat menyebutkan dengan menyempurnakan atau memperbaiki catatan hasil wawancara tersebut. Selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi dan evaluasi terhadap hasil wawancara serta memberikan penilaian. Nah, yang pertama dilakukan adalah melakukan analisa dan evaluasi terhadap hasil wawancara serta memberikan penilaian. Yang kedua itu adalah melaksanakan diskusi bersama pewawancara lain untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penilaian hasil wawancara atas kandidat. Tahap yang selanjutnya dan tahap yang terakhir adalah mengambil keputusan diterima atau ditolak, dengan menetapkan keputusan bersama mengenai diterima atau ditolaknya kandidat tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari BEI. Kelebihan yang pertama adalah dapat mengidentifikasi kompetensi dari interviewee secara efektif dengan tingkat presisi yang tinggi. Kemudian BEI ini dapat mengidentifikasi bagaimana interviewee bertindak dalam suatu kondisi yang kritis. Kemudian BEI ini juga terbebas dari perbedaan rasial, kelamin, dan kultur. Dan yang terakhir, BEI ini dapat mengidentifikasi secara spesifik mana perilaku yang efektif dan tidak efektif. Kemudian kelemahan dari BEI yang pertama adalah waktu dan biaya yang mahal dan lama. Kemudian interviewer haruslah terlatih dan ahli. Dan yang terakhir adalah BEI ini hanya berfokus pada masalah-masalah dalam situasi yang kritis saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.